Lemak adalah bagian penting dalam tubuh manusia. Ketika kita membicarakan soal lemak, konotasinya biasanya buruk. Karena memang masalah lemak yang dialami oleh orang di masa kini, ini erat kaitannya dengan kegemukan atau obesitas. Kelebihan lemak bisa terjadi pada beragam jaringan di seluruh tubuh. Bisa terjadi di bawah kulit, atau di sekitar organ dalam tubuh kita. Dan penumpukan lemak di jaringan-jaringan tersebut punya konsekuensi masing-masing. Mempelajari mengenai lemak jadi penting dalam rangka mempelajari bagaimana tubuh kita bekerja dan mempelajari bagaimana makanan bisa berdampak baik bagi kesehatan tubuh kita. Karena kalau kelebihan asupan energi, kelebihan kalori, kita bisa menyimpan lemak dalam jumlah yang tinggi. Ada anggapan umum bahwa makan makanan berlemak itu dapat menyebabkan peningkatan berat badan. Dan itu memang benar, karena kelebihan asupan lemak ini menyebabkan peningkatan asupan energi, di mana tingginya asupan energi kemudian biasanya disimpan dalam bentuk lemak. Tapi sebenarnya peningkatan berat badan nggak cuma gara-gara lemak. Kita juga bisa mengalami peningkatan berat badan gara-gara kebanyakan mengkonsumsi karbohidrat. Jadi intinya apapun itu yang dikonsumsi berlebih memang bisa berdampak bagi kegemukan. Pada bagian ini kamu akan mempelajari mengenai jaringan lemak, atau yang pada bidang fisiologi kita sering menyebutnya dengan jaringan adiposa. Jaringan lemak ini punya peranan penting dalam tubuh kita. Berfungsi sebagai tempat bantalan atau melindungi tubuh kita. Jaringan lemak juga punya pengaruh dalam membuat simpanan yang kemudian akan dipakai, simpanan energi yang kemudian akan dipakai ketika tubuh kita sedang memerlukan energi. Lemak juga diperlukan untuk beragam jenis pembentukan hormon. Dan jaringan lemak ini ternyata merupakan jaringan yang baru-baru diketahui juga berfungsi sebagai kelenjar. Jaringan lemak nggak hanya duduk diam kemudian menunggu diisi oleh energi dalam bentuk lemak. Jaringan lemak juga aktif melepaskan beberapa jenis sinyal atau protein. Nanti kita akan mempelajari protein-protein apa yang dihasilkan lemak dan efeknya bagi tubuh kita. Pada bagian ini kita juga mempelajari beragam jenis lemak. Ada lemak putih, ada lemak beige atau krem, dan ada lemak coklat. Apa bedanya? Apa perbedaan fungsi dan apa perbedaan efeknya bagi tubuh kita dan juga kesehatan kita? Kenapa ada lemak yang warnanya coklat, tapi ada juga yang berwarna keputihan? Berikutnya, tidak kalah penting, kita akan mempelajari bagaimana proses tersebut terjadi. Kenapa lemak putih bisa menjadi lemak beige misalnya? Faktor apa yang mempengaruhi? Dan terakhir, kita akan mempelajari bagaimana makanan dan zat gizi bisa berpengaruh terhadap jaringan lemak. Bagaimana komponen-komponen seperti omega 3, lalu beberapa jenis zat yang terdapat dalam bahan makanan kita mempengaruhi kesehatan lemak. Jaringan lemak ini menjadi penting. Karena sekali lagi, tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan energi. Jaringan lemak juga jaringan yang aktif, dapat melepaskan beragam jenis sinyal, yang sinyal tersebut ada yang berdampak baik bagi tubuh kita dan ada yang berdampak buruk bagi tubuh kita. Kita juga mempelajari beberapa bahan aktif yang mampu meningkatkan dari proses pembentukan panas. Kenapa pembentukan panas? Karena jaringan lemak ini ternyata juga berfungsi sebagai tempat penghasil panas, atau yang kita sering sebut sebagai proses termogenesis. Tubuh kita bisa menghasilkan panas. Tentu dengan menjaga suhu yang stabil, kita bisa menjaga fungsi fisiologis dapat berjalan dengan baik. Nah, pertanyaannya adalah, bahan-bahan makanan apa yang bisa menginduksi kondisi ini? Bisa membuat tubuh kita memproduksi lebih banyak panas melalui jaringan lemak. Kita juga akan sedikit mempelajari bagaimana mekanismenya. Dan yang terakhir, tidak kalah penting, kita akan mempelajari mengenai mitokondria sedikit. Sebuah organel seluler yang terdapat di dalam sel yang punya peranan sebagai tempat sumber energi. Dan yang membedakan antara lemak yang aktif secara metabolik atau yang disebut sebagai lemak krem atau lemak beige dan lemak putih adalah lemak beige ini bisa menghasilkan panas melalui mitokondria. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana bisa memperbanyak mitokondria tersebut melalui makanan, melalui bahan aktif yang terdapat dalam bahan makanan yang sering disebut sebagai polifenol. Gimana cara mengaktifkannya? Dan
Dengan mengetahui proses ini, mekanisme ini, kita bisa mengembangkan produk-produk yang nanti bertujuan untuk mengaktifkan jaringan lemak. Membuat jaringan lemak tidak hanya dia menunggu simpanan energi, tetapi juga sebagai aktif dalam menghasilkan panas, yang mana kemudian sumbernya diambil dari jaringan lemak itu sendiri. Ini adalah rangkaian materi mengenai gizi dan jaringan adiposa atau jaringan lemak. Selamat menyaksikan.